labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian yang menonton video ini diberikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, meskipun sampai dengan saat ini Arab Saudi masih belum membuka program umrah, tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban kepada kita semua dengan dihentikannya wabah virus corona sehingga kita bisa melaksanakan ibadah umrah seperti sedia kala. Baik yang baru bergabung di channel ini, mohon untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like serta komen. Jika ada pertanyaan silahkan bisa DM saya di Instagram secara langsung, atau bisa WhatsApp ke saya, atau bisa komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih. Program ibadah umroh memang intinya ada pada saat ketika kita memulai dengan mengambil niat. Kalau kita berasal dari Madinah, atau kita ke Madinah terlebih dahulu, maka kita akan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Nah, Masjid Bir Ali adalah salah satu tempat untuk mengambil niat umroh. Kalau misalnya kita sudah di Mekah, atau orang Mekah, mukimin Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh, maka dari rumahnya mereka akan ke tempat mikot di 3 masjid. Masjid Tan'im atau Masjid Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, itu tempat mikot yang paling terdekat dengan Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjid Ji'ranah. Ini adalah tempat mikot yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Hudaybiyah. Ya, ini agak jauh memang, tapi Rasulullah SAW pernah mengambil mikot di Masjid Hudaybiyah ini sehingga menjadi sunnah. Nah, pada video kali ini, Bapak Ibu sahabat sekalian, saya ingin bercerita pengalaman saya ketika membawa jamaah umroh, mohon maaf. Waktu itu tahun 2015, memang sudah lama lah, sekitar 5 tahun yang lalu. Dan pengalaman ini tentu tidak akan pernah saya lupakan, karena pada saat itu kami berangkat dari Madinah ingin menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kami sudah mengambil mikot di Masjid Bir Ali, lalu setelah mengambil mikot kami melanjutkan perjalanan. Nah, kira-kira 2 jam sebelum sampai ke Mekah, ya, qadarullah, mobil yang kami tumpangi, ya, bis yang kami naiki itu bannya bocor, sehingga harus berhenti di pinggir jalan. Jauh kemana-mana gitu ya, ke tempat tujuan masih jauh, apalagi ke tempat ke Madinah itu ya sangat jauh, berarti 4 jam jarak ke Madinah, kemudian 2 jam kalau misalkan kita mau sampai ke Mekah. Ya, di sana jauh dari rest area, kemudian jauh dari keramaian dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya ya, meskipun mobil dalam keadaan sangat cepat ya, karena waktu itu yang membawa kami itu sopir Indonesia memang, dan kecepatannya cukup tinggi. Ya, maklum kalau di Arab Saudi, Bapak Ibu tentu tahu bagaimana lancarnya jalan antara Madinah dan Mekah, ya, tidak ada macet, kemudian jalanannya lebar gitu ya. Jadi relatif supir-supir itu membawa mobil bis itu dengan sangat cepat.
Nah, alhamdulillahnya tidak ada kejadian apapun, tidak terjadi apapun, kami semua selamat. Dan yang membuat saya ada merasa sangat beruntung juga bisa berhenti di situ. Kenapa? Karena kami bisa merasakan sensasi sholat Isya dan Maghrib itu di tengah padang pasir. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, itu menjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami, atau bagi saya dan para jamaah. Karena pas waktu mobil itu mogok, atau betus ban itu, pecah ban, itu berada di tengah padang pasir, dan waktu itu sudah masuk waktu Isya. Sementara kami belum sholat Maghrib dan Isya, dan kami jamak takhir, Maghrib ditarik ke Isya, sehingga kita sholat di tengah padang pasir. Alhamdulillahnya di situ, di bis yang kami tumpangi itu ada air untuk berwudu ya. Kemudian jamaah di situ berwudu lalu mengambil sholat, dan saya dengan jamaah sholat di situ. Sengaja kami melakukan sholat agak ke pinggiran jalan mencari betul-betul padang pasirnya gitu ya. Di situ ada pasirnya, kemudian kami gelar sejadah di situ ya. Dan alhamdulillahnya lagi sopirnya itu membawa tikar, dan kami gelar di situ untuk melakukan sholat Isya dan Maghrib. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama bahwa ketika perjalanan Madinah dan Mekah, sebaiknya kalau kita tidak terlalu capek, usahakan kita senantiasa bertalbiyah. Kenapa? Karena itu sunnah. Ketika kita sudah niat umroh di Masjid Bir Ali, maka selepas niat umroh itu tadi, maka sampai kita melaksanakan ibadah umroh ya, mau melaksanakan tawaf, maka kita memang disunahkan membaca atau mengumandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu ya. Ada juga nada yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, selain bertalbiyah bisa juga membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa juga zikir yang lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Bisa juga dengan zikir yang lain, la ilaha illallah. Terus kita isi perjalanan kita dari Madinah menuju ke Mekah itu dengan zikir, dengan sholawat, talbiyah, dan lain sebagainya, agar kita dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di perjalanan menuju ke Mekah, menghadap Baitullah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. See you next video. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.